Hey, hello everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast akhir silly season. Gue sorry banget, jarang banget buat posting karena kita emang lagi libur dan gue pengen menikmati hari-hari gue tanpa ribet dengan postingan gosip atau live report. Karena selama setengah musim yang kemarin tuh, lu bayangin kalau live report tuh mesti bolak-balik ngetik sini ngetik sana, stres juga sih. Jadi gue nikmati PPKM darurat plus dan segala-segala ini dengan nonton drakor, trading juga, nyelesain desain gue, nyelesain project gue. Jadi ya emang agak-agak jauh dari laptop dan agak-agak jauh dari HP sih. Oke, kita bahas dulu yang pertama soal taruhan, judi. Kenapa gue bahas ini? Karena sebenarnya di Motobini itu ada juga taruhannya. Jadi nggak cuma bola ya. Kalau di bola kan kalian biasanya taruhannya soal skor kalau nggak salah ya. Gue nggak terlalu ngerti sih kalau bola. Tapi kalau di Motobini itu emang udah lama dari dulu banget. Itu lebih kepada soal nama rider. Misal topiknya yang pertama Marc Marquez. Kira-kira Marc Marquez ini menang atau enggak? Jadi lu ngebet, lu taruhan dia menang atau enggak. Atau kedua, topik lain, Maverick Vinales menang apa enggak? Lu taruhan iya atau enggak? Itu aja sih. Jadi sebenarnya cuma ada dua pilihan, iya atau enggak, atau lu ngebet di tempat lain, di topik lain, atau mau ikut bet semua, terserah. Nah, itulah kenapa dulu gue sering bahas soal skenario. Asal kalian tahu, perputaran taruhan di Motobini itu lumayan besar, terutama kalau itu soal Marc Marquez. Kenapa tahun lalu itu dalam tanda kutip itu sepi banget? Karena memang Marc Marquez waktu itu absen dan bisa dibilang yang menang itu udah macam buang mudi aja. Akhirnya para penjudi ini itu nggak terlalu tertarik untuk berjudi. Bisa dibilang kayak trader lah ya, kita itu punya probability percentage. Misal gue pilih satu pick saham gitu, ini saham bakal naik apa turun, atau gue bakal masuk di mana, atau mau lepas berapa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau kemungkinan gue buat profit itu kurang, ya gue nggak masuk. Sama aja kalau di Motobini itu selama beberapa tahun terakhir itu adalah soal Marc Marquez only yang mendominasi. Jadi lebih kepada Marc Marquez bakal menang apa enggak, atau Valentino Rossi bakal menang apa enggak. Kalau Valentino Rossi sih biasanya taruhannya adalah Valentino Rossi bakal 5 besar apa enggak, itu aja sih. Dan akhirnya, nah karena memang kemungkinan untuk Marc Marquez untuk menang itu banyak, itulah kenapa gue bilang skenario itu perlu. Karena untuk menarik duit itu datang, kita harus membuat sebuah probability yang besar agar orang tertarik. Karena kalau misalnya lu pilih yang gak mungkin menang atau gak pasti buat menang, ya orang juga malas pasang taruhan di situ, bener gak sih? Sama kayak kalau di saham itu blue chip itu kemungkinan buat naik itu tinggi. Kenapa? Karena memang fundamentalnya bla 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 bla, banyak lah ya pertimbangannya. Nah kurang lebihnya seperti itu kalau di Marc Marquez, karena dia punya motor bagus, karena supportnya bagus, karena dia digadang-gadang bla 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 bla. Jadi memang skenario itu dibutuhkan untuk menarik duit datang. Nah karena Marc Marquez 2 tahun ini udah mulai kurang pamornya, nah perputaran ini mulai kurang. Makanya akhir-akhir ini memang mulai kurang dibahas soal judi di Motobini. Tetapi akhir-akhir ini mulai rame lagi. Kenapa? Itu soal Valentino Rossi. Jadi di podcast terakhirnya itu rider artis Jorge Lorenzo itu bilang kayak gini, gua taruhan nih Valentino Rossi ini adalah musim terakhirnya buat Valentino Rossi, dia bakal pensiun setelah tahun ini. Dia taruhan. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh Bandar untuk menjadikan itu topik taruhan. Valentino Rossi, apakah dia akan pensiun tahun ini? Ya atau tidak? Jadi setelah sekian lama ditinggalkan oleh para penjudi karena probabilitas untuk bertaruh itu agak kurang, kali ini makin rame. Karena topik ini lumayan menarik untuk para penjudi, terutama karena probabilitasnya bisa ditebak. Oke? Jadi dari sekian banyak perputarannya masuk, hampir seluruhnya itu memilih bahwa ayam bebek Valentino Rossi bakal pensiun tahun ini. Ya, itu saking banyaknya Bandar sampai ngasih promo aka bonus buat yang memilih tidak. Jadi kalau misalnya lu pilih Valentino Rossi tidak akan pensiun tahun ini, itu lu kalau misalnya menang nih ya, lu dapat 4 kali bonus dari yang memilih iya. Jadi kalau misalnya, gue nggak tahu kalau di Indonesia gimana kalau menang lotre, kita kan dilarang ya buat lotre. Kalau di Amerika itu kalau lu menang lotre,
taruhlah misalnya dapat $400.000 ya, kalau misalnya satu kali dapat. Nah, jadi kalau dalam kasus Valentino Rossi ini, kalau memang benar Bebe Vale pengumuman pensiun tahun ini, lu bakal dapat $400.000. Nah, kalau lu milihnya tidak, lu bertaruh di tidak, dan ternyata Bebe Vale ternyata batal pensiun, lu bakal dapat 4 kali bonus dari 400.000 itu. Jadi $1.600.000. Itu saking sedikitnya yang berpikir bahwa Bebe Vale bakal batal pensiun. Apakah ini mempengaruhi skenario dalam tanda kutip? Gua nggak tahu. Nah, kenapa ini berkaitan dengan skenario? Jadi kalau dalam case-nya Marc Marquez itu lu nggak bakal dapat bonus kalau misalnya Marc Marquez nggak menang. Nah, kalau di sini saking banyaknya yang memilih iya dan probabilitanya ya kira-kira kalau gue jadi trader ya mungkin 70-80% mungkin dia pensiun tahun ini. Itu kalau gue pakai logika trader gue. Jadi kemungkinan bandar rugi itu banyak. Makanya mereka sampai menjanjikan 4 kali lipat bonus untuk yang memilih tidak pensiun. Kenapa begitu Mbak Yu? Kan kalau banyak yang menang bandar rugi. Belum tentu. Dalam kasus Marc Marquez, kalau misalnya lu taruhan Marc Marquez menang atau enggak, belum tentu bakal semua di situ memilih iya. Enggak. Kenapa? Karena Marquez itu punya haters dan haters dia bakal pilih tidak. Belum lagi yang lain-lain yang milih Snake Taro, yang pilih Neng Vina, yang pilih dulu Dovi. Jadi ya seperti itu. Masih ada yang ngebet di tempat lain dan itu karena mereka kalah, itu untungnya bandar di situ. Nah, karena sekarang ini mulai sepi dan Valentino Rossi ini menjadi sebuah magnet buat para penjudi untuk ikut bertaruh lagi. Tapi karena ini cuma satu topik dan hampir bisa dipastikan iya, karena memang dari segala clue-nya Bebe Vale sepertinya dia 70-80% bakal pensiun, itu bandar udah nggak merugi dong. Jadi dia memancing orang untuk memilih tidak dengan iming-iming bonus 4 kali kalau memang benar dia batal pensiun. Jadi ya seperti itu caranya. Karena kalau skenario ini berjalan untuk memensiunkan Bebe, kalau bandar orang, bener nggak sih? Kalau bandar, itulah kenapa gue bilang skenario dan taruhan ini sebenarnya ada kaitannya. Cuman memang ABR sulit mengkoneksikan itu dan gue juga lagi malas menjelaskan kalau udah gontok-gontokan sama ABR di IG kita kemarin. Jadi emang seperti ini, kita lihat nanti apakah skenario ini akan berjalan, karena memang kalau gue dengar-dengar taruhan yang berputar di topik ini tuh lumayan gede. Cuman memang hampir pokoknya 90% lebih itu milih iya, dan saking 90% lebih itu yang memilih iya, bandar tuh sampai harus ngasih bonus buat ada yang tertarik untuk memilih tidak, karena ini berpengaruh pada skenario. Kalau sampai 90% dan ternyata Bebe Vale pengumuman pensiun, kalah bandar, bener nggak? Beda cerita kalau Marc Marquez, lu taruhan soal Marc Marquez bakal menang apa enggak. Itu kalau dia menang terus, putaran tetap besar, tetapi bandar tetap menang karena akan ada hatersnya yang memilih tidak, dan akan ada yang lain yang memilih Maverick Vinales, Quartararo dan segala macam. Jadi memang akan tetap menang bandar, tapi putaran winnya masih tetap ngumpul di Marc Marquez. Nah, bedanya sekarang Marc Marquez sudah nggak bisa mendominasi. Pindahlah topik ini ke Valentino Rossi soal pensiun dia, dan hanya topik ini yang sorry itu saya menarik buat para penjudi bertaruh. Memang putaran duitnya ngumpul di situ, tetapi 90% itu hampir sesuai dengan skenario mereka. Jadi mereka sampai harus bikin bonus tambahan 4 kali lipat buat ada yang memilih tidak, biar ini skenario jalan tanpa rugi bandar. Ngerti gak sih? Nah, terus buat yang tanya, menurut Mbak Yu gimana? Sebenarnya ini udah gue jawab dari beberapa podcast yang lalu-lalu ya, udah berapa kali podcast dan gue akan bahas terus. Cuman gue malas bahas di blog. Bukan karena gue kurang interaktif sih, emang menurut gue kalau udah gue bahas di podcast ngapain gue jawab lagi. Intinya gini, Bebe Vale itu gak mau pensiun. Gue ulang lagi, Bebe Vale itu gak mau pensiun. Gue ulang lagi, Bebe Vale itu gak mau pensiun. Udah, puas. Tapi dia juga punya otak.
Gak bakal mungkin dia memaksa untuk gak pensiun kalau performa dia gak bagus. Kenapa? Karena tim dan pabrikan tentu gak akan tertarik buat kontrak dia. Bener gak sih? Ya istilahnya kalau lu kebelet, kalau orang gak mau ya gak bisa. Karena kontrak itu ada lebih party. Dalam kasusnya Baby Vale, triparty malah ada Yamaha di sana. Jadi memang gak bisa asal Baby Vale gak mau pensiun yang lain harus ikut, gak bisa. Kenapa? Karena tim sendiri punya mau, Yamaha sendiri punya mau. Jadi memang gak segampang itu. Makanya Baby Vale bilang, saya melihatnya sesuai hasil, tapi sejauh ini hasil yang saya terima itu gak menyenangkan sih. Ngerti? Nah itulah kenapa Baby Vale kemarin bilang akan sangat sulit untuk melihat saya membalap di tahun 2022. Tetapi dalam beberapa wawancaranya, Baby Vale itu sempat bilang bahwa tahun 2023 dia ingin fokus untuk membalap mobil. Tahun 2023, bukan 2022. Itu artinya tahun depan masih ada kemungkinan buat Baby Vale membalap. Masih ada probability-nya. Jadi kalau gue bilang 70-80% dia bakal pensiun, 20%-nya, 30%-nya dia nggak pensiun. Itu bergantung pada apa? Bergantung pada performa 3 balapan nanti. 2 Austria, double header itu dengan Misano. Karena kemungkinan dia bakal pengumuman di Misano. So, solusinya apa? Ini itu kalian udah dengar di podcast gue sebelum-sebelumnya apa solusinya. Jadi kita udah nggak bisa bahas lagi lah ya. Apa solusinya? Pokoknya kurang lebihnya gitu. Intinya kayak gini, kalau mau melihat Baby Vale membalap, dia maunya cuma sama Yamaha. Itu masalahnya lagi yang baru. Jadi satu, kalau misalnya dia nggak mau pensiun, dia nggak mau membalap sama yang bukan sama Yamaha. Kenapa? Karena dia sendiri udah bilang, di dalam hati saya ini masih pembalap Yamaha. Nah itu akan menjadi dilema juga. Kenapa? Karena seat kosong yang bisa ditempati selain di Yamaha adalah di Ducati. Nah, sementara di Ducati, itu dalam tanda kutip dia punya trauma tersendiri. Kenapa? Karena satu, dia pernah punya masa buruk bersama Ducati. Kedua, Ducati ini motor yang fisikal banget. Jadi lu kalau nggak punya kekuatan di lengan, itu terutama di lengan. Makanya Luca Marini bilang kemarin dia susah adaptasi itu karena dia kekurangan massa otot di lengan. Sementara kalau di Yamaha itu kan nggak terlalu fisikal. Masalahnya adalah di Yamaha, Petronas sudah pasti nggak bakal perpanjang dia. Dan itu dia sudah tahu pasti. Itulah kenapa dia bilang sulit untuk melihat saya membalap di tahun 2022. Karena dia tahu Petronas nggak mau perpanjang dia. Sementara kalau dia mau isi tempatnya di Yamaha, punyanya Neng Vina, itu sama dengan dia mengambil peluangnya Morbidelli. Karena Morbidelli sendiri itu dia udah tahu dia harus taruh di pabrikan supaya menjamin support penuh dari pabrikan untuk Morbidelli. Kalau di Petronas kan gantung-gantung, kadang dikasih kadang enggak, tergantung duit pula. Pokoknya tergantung, banyak yang digantung lah ya. Tergantung yang digantungnya banyak. Nah kalau naik ke pabrikan, support dari pabrikan itu udah nggak lewat Petronas lagi, udah langsung aja ke dia sebagai rider pabrikan. Sebenarnya masalahnya Morbidelli itu cuma sponsor. Q itu kan sponsor yang tipikal untuk VR46 Academy. Jadi kalau misalnya Morbidelli pindah ke pabrikan Yamaha, si With You ini nggak bisa ikut. Gimana sih gue bahasnya? Itu kan kayak sponsor personal. Jadi yang bisa memakai itu hanya rider dari VR46. Nah kemungkinan Markobes bisa masuk di situ. Nah itu lagi masalahnya, tergantung lobbynya sama Petronas. Kalau With You sih nggak masalah, kalau Markobes masuk mengisikan seatnya Morbidelli itu lebih bagus. Karena mereka tipikalnya adalah kontrak dengan ridernya VR46. Nah kalau misalnya Morbidelli pindah ke tim pabrikan ya nggak masalah. Kalau yang gantikan adalah VR46. Jadi ya memang kalau memang misalnya mau tukar guling ya Valentino Rossi pindahnya ke Ducati boleh. Tapi si Markobes pindahnya ke Petronas, isi seatnya Morbidelli-nya naik ke pabrikan, bisa seperti itu. Tapi masalahnya apakah mau dia di Ducati? Itu sih. Kemudian yang bahasan kedua adalah mau pakai Ducati apa? Ducati bekas atau Ducati pabrikan? Kenapa? Karena Luca Marini itu sudah dipastikan bakal dapat Ducati pabrikan. Nah, kalau kakaknya masuk di situ, apakah mau pakai motor bekas? Itu lagi pertanyaannya. Jadi ya memang agak-agak jelimet sih, agak pokoknya intinya gini, lebih kepada dia bakal naik apa. Kalau dia bisa mengubah apa sih keinginannya buat oke, gue naik Ducati aja nggak apa-apa, ya oke, semua jalan. Toh Pangeran Abdulaziz nggak masalah. Dia justru senang kalau misalnya dia gabung sama adiknya si Luca Marini situ. Jadi gabung istilahnya brothers team lah ya, kayak Marquez kemarin sama Alex Marquez gitu.
sebenarnya nggak masalah menurut dia, itu malah dia kasih super full. Cuman masalahnya adalah mau nggak Valentino Rossi di situ dan mau nggak dia pakai motor bekas. Kenapa? Karena memang Luca Marini itu sudah sesuai maunya Mama Stefania. Ibu Suri udah patok itu motor pabrikan buat Luca Marini. Jadi apakah dia mau pakai motor bekas itu jadi masalah. Itu sih kalau menurut gue. Kalau soal Vinales, kalau Vinales kayak gini, somehow di satu titik gue merasa kayak gini, dia itu sedang dalam posisi menyesali keputusan dia untuk meninggalkan Yamaha yang tiba-tiba. Kalau misalnya dia masih bujang, kalau masih bujang nih, nggak ada tanggungan, nggak ada istri, nggak ada anak, sebenarnya sih nggak masalah. Istilahnya bebas, kalau lu mau putus kontrak, mau pindah pabrikan, lu mau pindah tim, ini nggak masalah. Cuma masalahnya ini adalah, satu, lu putus kontrak, dua, lu bayar penalti, tiga, lu punya anak bini. Belum lagi lu pindah ke pabrikan yang jelas otomatis lebih jelek daripada Yamaha. Nggak mungkin dong pindah ke Honda. Kecuali kalau dia nunggu 1 tahun lagi dengan harapan Paul Espargaro bakal didepak. Bisa. Kenapa? Karena Livio Suppo, itu mantan manajernya Honda, udah bilang, gara-gara kemarin dia ngomong soal paket berbeda di tes Catalunya, itu kan dia ngomong terang-terangan, paket saya beda sama Marc Marquez. Itu sebenarnya aib yang sudah disembunyikan selama bertahun-tahun dari zamannya Dani Pedrosa ya. Itu tiba-tiba dia ngomongin, coba. Nggak ada yang tahu sampai dia bilang, serius. Jadi makanya kemarin gue sempat debat sama jurno di Inggris, itu gue bilang, motornya Marquez itu memang spesial buat Marquez, bukan sama rider lain. Ngerti nggak? Jadi memang kalau mau lihat pengembangan ya emang itu motor memang buat Marquez. Jadi dia nggak sehebat itu sih sebenarnya. Karena memang itu motor dibuat khusus buat dia, dan motor lain itu yang untuk rider lain. Itulah kenapa Paul Espargaro waktu di tes Catalunya dia bilang kayak gini, gue mau bandingin model apa coba? Ini sasisnya beda, paketnya beda, punya saya sama punya Marquez itu beda. Jadi saya mau membandingkan model apa ini pengembangan, udah nggak ada. Saya sama Nakagami sama Marquez emang beda motor. Gara-gara dia bercuit seperti itu, petinggi Jepang akhirnya memberikan paket yang sama dengan dia di Sachsenring. Dan itu akhirnya menjadi buah si malakama juga buat dia. Karena di saat yang sama dengan paket yang sama, Marc Marquez menang dalam kondisi setengah cedera. Jadi kalau kayak istilahnya Puig, 1 tangan setengah lah ya. Jadi 1 tangan yang kiri utuh, yang kanan setengah masih dalam kondisi setengah sembuh. Jadi 1 tangan setengah. Itu dia menang di Sachsenring, sementara Paul tercecer di belakang dengan paket yang sama. Itulah kenapa Paul bilang, saya udah nggak bisa nuntut buat perpanjangan kontrak. Kenapa? Kecuali kalau paketnya beda, mungkin sama bisa komplain. Nah ini saya dikasih paket yang sama dan ternyata 1 menang. Jadi saya udah nggak bisa bilang ini motornya jelek, karena Honda akan dengan gampang bilang, motor kami menang kok. Tuh buktinya Marc Marquez dengan kondisi setengah cedera masih bisa menang. Jadi ya memang benar kata Livio Suppo. Agak aneh kalau Paul berani berkata seperti itu dan petinggi pendiri Honda itu nggak marah. Kalau saya jadi pendiri Honda, saya bakal pecat dia. Dan mungkin akan terjadi. Jadi memang gosip-gosip adalah memang petinggi Jepang itu lagi mempertimbangkan ini bakal didepak nih. Nggak juga sampai putus kontrak sih, enggak. Tapi kemungkinan setelah 2022 dia nggak bakal diperpanjang kontrak. Nah ini yang bakal menjadi celah untuk Maverick Vinales kalau mau masuk. Nah masalahnya adalah bagus nggak negonya nanti, karena memang putus kontraknya Maverick Vinales dengan Yamaha ini menjadi presiden buruk. Udah gue bilang di podcast sebelumnya, menjadi presiden buruk bagi para pabrikan mengenai tabiatnya Vinales. Kalau dia nggak dikasih motor yang dia mau, ya dia ngambek lagi. Ya memang lumayan besar loh dia bayar penalti ke Yamaha itu, gue lupa berapa. Dia kan 6,5 juta tuh gajinya. Kayaknya penaltinya sekitar berapa persennya lagi tambahan kayak gitu. Jadi lumayan besar loh dia bayar penalti. Itulah kenapa gue bilang kemungkinan di titik ini, saat ini dia mulai menyesal dia sudah memutuskan kontrak dari Yamaha. Kenapa? Karena memang gak segampang itu keluar dari Yamaha dengan kata-kata yang seolah-olah dia benar-benar benci banget sama Yamaha. Masalahnya adalah dia punya anak bini, jadi istilahnya ya nggak segampang itu. Mending lu tunggu selesai kontrak lu terus udah lu nggak lanjutin, mending kayak gitu. Jadi lu nggak perlu bayar penalti. Nah ini kan perlu bayar penalti plus kembaliin gaji lu yang udah kemarin dibayarkan.
Kemudian kita bahas lagi soal Dani Pedrosa. Akhirnya setelah tarik ulur dari zaman Katalan gitu kan, dia resmi bakal turun wildcard di Austria. Kenapa sampai Dani Pedrosa ragu buat turun wildcard? Karena dia memang nggak mau buat balapan. Cuman memang waktu di Katalan kemarin, di seri Katalan itu dia disarankan untuk turun untuk mendapatkan feel. Kan kalian tahu, udah gue bilang KTM kembali ke posisinya semula, menjadi pabrikan yang nggak terlalu mendominasi, nggak seperti tahun lalu. Dan itu yang memancing keputusannya Dani Pedrosa untuk mungkin kayaknya ini pengembangannya ada yang kurang apanya gitu ya, kurang klik, kurang greget, kurang apa. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk turun track sebagai pembalap untuk mendapatkan ini motor kalau balapan apanya yang salah. Ngerti nggak? Jadi dia mau dapat feel-nya. Karena memang selama ini kan test rider itu beda dengan feel-nya pembalap. Selama ini yang membuat dia berkembang di KTM ini bisa bagus karena waktu di awal pensiun feel membalapnya dia masih ada. Jadi pengembangan KTM itu masih bagus. Nah sekarang setelah beberapa saat dia keluar dari balapan, kemungkinan feel membalap dia itu mulai kurang dan ini berpengaruh pada pengembangan KTM. Itulah kenapa akhirnya dia memutuskan, oke, gue turun wildcard buat dapat kira-kira feel membalapnya ini gimana nih sama pengembangan. Tapi dia nggak juga untuk memaksakan harus 10 besar atau 5 besar, enggak. Dia cuma bilang yang penting gue seneng-seneng aja deh, kayak gitu maunya dia. Tapi intinya adalah targetnya adalah untuk mendapatkan feel membalap dia dan menyesuaikan itu dengan pengembangan KTM. Karena kalau kemarin pengembangan KTM bagus karena feel membalap dia masih ada, baru habis pensiun. Nah kalau ini kan udah lumayan lama dia keluar dari track, jadi dia pikir oke lah, gue gali lagi feel balap gue mau cek gimana nih pengembangannya KTM. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Cal Crutchlow turun untuk menggantikan Franco Morbidelli dalam, gue nggak tahu apakah 2 Austria dia akan menggantikan atau cuma 1 Austria ini, Austria pertama di Styrian. Dia dipilih karena Gareth Gerloff harus membalap di USBK, jadi bentrok jadwalnya. Itulah kenapa Cal Crutchlow yang turun. Nah, keputusan ini sama-sama muncul pada saat Gareth Gerloff memutuskan memperpanjang kontraknya dengan WSBK sampai tahun 2022. Jadi intinya sepertinya dia memang menunggu ada rider yang selesai kontrak resmi di MotoGP, baru dia masuk. Dia nggak mau masuk di saat kisruh-kisruhnya Nempina. Sepertinya sih seperti dia nggak mau jadi kontroversi juga. Jadi dia menyelesaikan kontraknya sampai 2022. Dan itu artinya kandidat untuk mengisi seatnya Nempina atau Bebe Vale atau Frankie Morbidelli itu mulai bertambah lagi. Nah, Cal Crutchlow ini sendiri memang sudah lama nggak membalap dan ini dia akhirnya kembali membalap. Itulah kenapa di Styria nanti itu akan menjadi balapan yang bisa dibilang dalam tanda kutip comeback untuk para test rider ini. Dan itu juga kemarin gue bilang akan menjadi standar penilaian terhadap Valentino Rossi. Kenapa? Karena Bebe Vale kan istilahnya dia pakai motor pabrikan, meskipun ya supportnya masih setengah-setengah dari Petronas dan dari pabrikan Yamaha. Tapi itu akan menjadi standar buat para rider veteran. Kira-kira akan gimana? Apakah dia lumayan bisa fight terhadap para pensiun ini, Cal Crutchlow dan Dani Pedrosa? Kalau sampai iya, itu bakal jadi bahasan bulan-bulanan. Setahu gue ya, feeling gue. Jadi kalau misalnya Bebe Vale sampai finish di belakangnya Dani Pedrosa, itu bakal jadi bulan-bulanan, serius. Itulah kenapa gue bilang ini lumayan kritikal buat Valentino Rossi karena Dani Pedrosa dan Cal Crutchlow itu akan menjadi standar penilaian buat performa dia. Sementara Franco Morbidelli memang baru bisa kira-kiranya bisa dapat fit to rate itu sekitar Misano, itu juga belum pasti, tapi kalau dihitung waktu penyembuhannya kira-kira Misano baru dia bisa turun track. Tapi kira-kira kalau kata Dato Rasali, ya mudah-mudahan bisa lebih cepat, tapi memang mereka juga nggak maksa karena sudah terlalu dalam tanda kutip terlambat untuk mengejar ketertinggalan, kata mereka. Terutama karena memang motornya Morbidelli ini kurang support sama sekali dari Yamaha. Jadi ya seperti itu sih. Kemudian soal Dovi. Di titik ini gue merasa kayak gini, Dovi ini kembali memperlihatkan banyak maunya. Dia ini terlalu merasa bahwa dirinya diinginkan oleh para pabrikan, padahal sebenarnya nggak segitu banget sih. Jadi kabarnya dia ini rada jual mahal sama Aprilia karena dia pengen sama Yamaha.
Nah masalahnya apakah Yamaha mau sama dia? Belum tentu. Yamaha lebih baik memilih yang lain daripada dia buat ngisi seatnya Vinales. Kalau dia mau di Petronas sih nggak masalah. Jadi peluang dia untuk masuk kembali membalap selain di Aprilia itu ya cuma di Petronas. Satu seat Petronas itu hampir dipastikan punyanya Xavi Vierge, jadi sisa satu. Kalau misalnya Beppe Vale nggak perpanjang, karena kan memang hampir dipastikan nggak perpanjang sama Petronas tuh. Ya cuman bisa di situ Dovi masuk. Sementara manajer dia, Simone Bastella sendiri bilang, saya tidak bisa memastikan apakah Andrea Dovizioso punya kartu yang baik untuk membalap tahun 2022. Manajernya sendiri sudah bingung mau diapain, saking banyaknya maunya ini rider. Karena Battistella sendiri berharap kalau bisa dia itu di Aprilia aja. Cuman ya you know lah, ini anak satu banyak sekali maunya. Dari kemarin kayaknya gue udah bilang ya waktu dia masih di Ducati, gue udah bilang kan dia itu dilepeh sama Ducati saking banyak maunya gitu loh. Ya sekarang kan kelihatan dia menolak dibilang pensiun tapi mau tetap membalap, milih-milih juga, ya nggak bisa juga. Bener gak sih? Jadi udah gitu, kesempatan dia itu cuma di Petronas, nggak bisa ke Yamaha. Sementara dia maunya di Yamaha, ya nggak bisa, Yamaha nggak bakal mau. Jadi ya udahlah, kita lihat aja dia bakal kemana. Sementara kalau di Aprilia ya karena dia nggak mau ya Neng Vina yang buat. Aprilia sih justru merasa dia punya hot seat. Kalian mau nggak? Neng Vina udah pasti bakal mau ke situ. Kalaupun nggak cocok ya udah, yang rugi kan di Neng Vina bukan di mereka. Mereka bisa isi tetap Savadori di situ, nggak masalah. Istilahnya nothing tulus lah ya. Kalau Neng Vina nggak mau, kalau Dovi nggak mau, udah Savadori aja di situ. Jadi emang nggak ada masalah kalau buat mereka. Jadi pilihannya Neng Vina sama Dovi adalah menunggu sampai tahun 2022 selesai, kontrak para rider selesai, baru tuh itu kan open semua tuh kontrak. Jadi ya tergantung kalian nego mau masuknya di mana. Paul Espargaro, sorry tuh saya kayaknya nggak bakal perpanjang di Honda, terutama dengan mulut dia sih bisa gue bilang itu mulut nggak bisa dijaga. Kalau dia mah Meregale punya mulut nggak bisa dijaga, kalau di Honda itu mulutnya Paul Espargaro nggak bisa dijaga. Masih mending gak keras loh, tuh masih lumayan melindungi Marc Marquez. Dia sih ngomel-ngomelnya mending ke ban ke apa gitu, tapi nggak ngomelin sampai sedetik itu bahwa motor mereka beda. Apalagi ya kita bahas, udah semua pendek banget ya. Oke, see you next time guys. Apalagi ya kita bahas, udah semua pendek banget ya. Oke, see you next time guys, bye bye.